Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali bersama kami channel Ahli Android. Pada kali ini kami akan melanjutkan bincang-bincang di season pertama kemarin yang kami ambil tema pengganggu tempat usaha orang dengan menggunakan media tanah kuburan atau dengan gangguan jin. Karena sesungguhnya tempat usaha itu seperti yang disampaikan oleh Bang Lo bersumber dari manusia dan termasuknya di situ adalah bangsa jin. Oke, pada malam hari ini kami akan melanjutkan bagaimana cara menghilangkan pengaruh dari gangguan tersebut. Bang Lo, kira-kira ketika tempat usaha itu sudah dipengaruhi makhluk-makhluk seperti itu, baik kiriman atau dengan media tanah kuburan, bisa nggak itu diantisipasi atau diusir katakanlah? Bisa. Nah, gimana caranya Bang Lo? Kenapa dikatakan bisa? Karena itu adalah perbuatan manusia. Nah, itu bisa teman-teman. Tetapi perlu agak kesabaran sedikit karena agak ribet. Ada, saya katakan bisa dengan dua cara. Yang pertama kita membutuhkan cara pertama ini dengan modal telur ayam satu. Ini telur ayam kampung kayak gini ya, kecil ya. Pegang Bang? Atau kita sama-sama pegang? Sama-sama telur kok megang. Jadi teman-teman, ini bukan telur ayam cemani, beda ya. Ayam cemani beda dengan ini telur ayam kampung. Kalau ayam cemani memang khusus untuk ritual hal-hal begitu. Ya, bisa dikatakan telur ayam cemani karena dia hitam semua. Itu untuk ritual black magic. Tapi termasuk telurnya juga hitam? Enggak. Tapi dia lebih kecil lagi dari gitu. sini. Iya. Tapi dia dalam hal pengobatan itu tidak disarankan untuk dilakukan. Iya. Nah, saya sarankan telur ayam kampung. Karena kita yang positif-positif Ya, aja, betul. Ya, tidak melanggar norma Bang ya. Norma etika ya, etika ya. dan religi. Oke, itu memang ahli Android memang harus begitu Bang. Seandainya telur ayam kampung tidak ada, bisa digantikan dengan telur ayam buras atau ayam potong, ya. Karena kebanyakan di daerah-daerah tertentu dia kesulitan mencari telur ayam kampung. Contoh ketika banyak yang saya tangani di luar negeri, telur ayam kampung, what is the egg of ayam kampung kan gitu kan? Nah, susah di sini tidak ada ya. Susah ya. Jadi ayam buras bisa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di dalam poin pertama ini kita butuhkan media telur ayam kampung dengan air putih. Air putih segelas, kasih garam sedikit. Nah, dua media ini. Air putih itu air masak atau air minum. Nah, ambil segelas, masukin garam sedikit ke dalam gelas tadi. Kemudian, teman-teman, cara menggunakannya bagaimana? Teman-teman, niatkan dulu dalam hati, berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Teman-teman bisa melakukan ini malam hari, tengah hari, atau sore hari. Usahakan tapi jangan dilihat orang. Nanti dipikir orang sekitar teman-teman bermain yang tidak. Kan gitu. Kalau bisa di ruangan tertutup. Teman-teman tegak aja di tengah usahanya, pegang seperti ini. Jadi usahakan tidak ada orang yang melihat. Iya. Ya, tegak berdiri atau di halaman usaha juga boleh asal jangan ada yang melihat. Ya. Di dalam juga boleh. Tegak berdiri begini, ya. Telurnya di telapak tangan kiri. Iya, telapak tangan kanan. Teman-teman berdoa dulu. Kemudian niatkan, ucapkan. Melalui telur ini saya menarik atas seizin yang maha kuasa. Saya menarik energi negatif, makhluk yang mengganggu usaha saya. Masuklah ke dalam telur ini. Ini semua energi negatif itu berkumpul masuk, sedot ke sini. Ya, masuk sedot semua ke dalam ini. Teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti ketika melakukan ini mungkin akan tercium bau bangkai, bau busuk, macam bau bunga-bunga yang tidak seharusnya ada di situ. Tidak lazim ya. Jangan khawatir ya, jangan masuk ke situ. Tidak usah diraukan ya. Ya. Kemudian teman-teman setelah 3 menit melakukan seperti ini atau 5 menit, lemparkan ke halaman usaha. Lemparkan bagian depan, kiri, depan aja. Ya, tengah aja. Nah, pecahkan aja situ, udah. Kemudian air tadi, air putih garam tadi, berdoa teman-teman.
niatnya menyucikan usaha saya dengan air dan garam ini atas seizin Yang Maha Kuasa. Sucilah usaha saya dari niat jahat dan syirik dan dengki orang terhadap usaha saya. Udah itu percikin. Disiramkan, dipercik-percik gitu. Iya, Ya, satu gelas tadi Bang ya. Iya. Nah, teman-teman, ada dua kemungkinan yang terjadi pada poin pertama. Yang pertama, teman-teman jangan heran, mungkin kalau dia ditanam, benda yang ditanam di halaman untuk mengganggu usaha, itu akan keluar benda-benda mistiknya kalau dia ditanam. Jangan heran, artinya bila itu ketemu, bakar. Nah, tapi jangan diharapkan itu keluar. Kenapa? Semakin kita pengen tahu itu keluar di mana ya, diletakkan di mana, itu tidak akan cepat keluarnya. Ya. Cuekin aja, nanti keluar sendiri kok dia benda-benda mistiknya. Nah, pada poin yang kedua, ini ada orang kesulitan, Pak. Kesulitannya begini, tidak semua orang tinggal di pinggir laut. Ya, contoh saya memang tinggal di pinggir laut kita ini kan. Nah, jadi mudah kita ngambil air di laut. Nah, bagi orang yang Di pegunungan. kita di pegunungan gimana? Nah, bagi orang yang di pegunungan membutuhkan garam yang sangat banyak. Tetapi cara yang paling efisien dengan menggunakan metode air laut, silakan teman-teman ambil aja air laut seember atau 1 galon gitu. Ya. Galon aqua, air galon minum itu. Nah, aqua yang besar itu ya. Ya, jangan aqua Bang, kita promosi. Oh iya ya. Galon minuman ya. Ah, iya. Galon minuman yang besar itu ya. Diisi air laut. Iya. Itu ambil teman-teman, kemudian sebelum teman-teman menyiram ke halaman, ya, niat sama seperti tadi, berdoa sesuai agamanya, kemudian niatnya melalui air laut ini saya membersihkan, menghancurkan semua syirik, dengki yang mengganggu usaha saya, baik lewat mantra jahat yang masuk ke usaha saya, ya, maupun menggunakan media tanah kuburan atau jin, iblis, setan sekalipun, hancurlah dengan air laut ini. Kenapa harus air laut, teman-teman? Karena air laut mengandung, ya, kadar garam yang sangat-sangat tinggi, ya. Karena itu ditakuti bangsa makhluk astral. Tuh, Bang. Jadi walaupun di teman-teman kita yang berada di daerah pegunungan wajib ya ngambil air laut dengan botol dengan galon tadi, wajib ya. Tidak ada alternatif lain. Alternatif lain ada, Bang. Alternatif lain dia harus karena kita mencari kadar garam yang tinggi. Artinya dia harus pakai garam kasar, jangan yang halus. Oh iya, iya. Kasar, yang kasar dia masukin ke ember sekitar 1 atau 2 kilo. Aduk, ya, aduk. Ya karena garam kan sumbernya dari laut juga kan. Iya, aduk ya, Sampai larut semuanya. Iya, biar panas lah dikit biar dia cepat mudah larut kan. Nah, baru siramkan teman-teman pakai doa yang seperti saya ucapkan tadi. Gitu. Itu penangkalnya. Jadi dengan media penangkal sekaligus solusi mengusirnya lah. Iya, dan siapapun bisa melakukannya, Bang. Iya. Tidak harus dia harus ke paranormal, enggak. Tidak harus. Semua bisa Intinya melakukannya. dengan doa yang kita yakini Iya. aja ya. Jadi Bang Lo sederhanakan semuanya agar teman-teman bisa melakukannya dan tidak kebingungan. Kadang-kadang kan kalau usaha kita diganggu begitu kita kan kalau tidak ngerti kan bingung kita, Bang. Iya. Gitu, Bang. Oke, jadi berapa kali Bang untuk melakukan katakanlah proses itu? Apakah cukup 1 kali saja atau dilakukan selama beberapa kali? Inilah permasalahannya, Bang. Terkadang kita sudah bersihkan, niatnya datang lagi orangnya mengganggu lagi, ngulang, lempar lagi. Saran saya, seminggu lakukanlah 1 kali. Seminggu 1 kali. Iya, selama lihat perkembangannya, apakah masih ada ngulang lagi? Kan biasanya itu ada tanda-tandanya. Iya, iya. Teman-teman, ada tanda-tandanya usaha itu diganggu kembali. Jadi ketika itu diganggu kembali, lakukan lagi. Nah, apakah ketika sudah kita lakukan proses antisipasi atau katakanlah solusi seperti ini, Bang, ini tidak bisa dijadikan sebagai penangkal supaya tidak datang lagi gangguan yang secara tidak baik yang itu? Itu gendangnya tergantung daripada niatnya, Bang. Dia bisa mengusir dan juga menyebutkan sekaligus menangkal. Ya, menangkal usaha ini selama usaha ini berjalan. Jadi gendangnya terserah kita, niatnya apa. Semua di niat semuanya. Nggak jauh dari situ.
termasuk apa saja yang kita inginkan kita Iya, dapatkan. betul. Oke teman-teman, itulah tadi solusi yang disampaikan oleh Bang Lo mengenai cara penangkal yang termasuk memberikan solusi ketika tempat usaha teman-teman atau rekan-rekannya yang lain mengalami gangguan dari pengaruh-pengaruh jin akibat dari pesaing bisnis teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa share video kami agar lebih diketahui oleh orang lain dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi kami mohon untuk mendukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian membagikan video ini dan terus pantau video-video kami berikutnya. Sampai jumpa, kami akan terus melanjutkan video-video yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ahli Android. Please subscribe channel Ahli Android. Please subscribe channel Ahli Android.